Pernahkah kamu membayangkan menerima order tengah malam dan tanpa sadar kau sedang menjemput seseorang yang sudah tidak hidup just lagi? Kisah ini bukan sekadar urban legend. Ini adalah cerita nyata yang dialami seorang sopir taksi online di jalur Tua Cisarua Lama. Di jalan yang katanya, setiap mobil yang melintas selepas tengah malam selalu membawa satu penumpang tambahan. Malam itu, semua terlihat biasa. Tapi siapa sangka, satu notifikasi di aplikasi berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah dia lupakan. Siapkah kamu mendengar kisahnya? Karena setelah ini, kamu mungkin akan berpikir dua kali untuk menjemput penumpang di tengah malam. Malam itu jalan menuju kawasan puncak begitu sepi. Aku baru saja menyelesaikan order terakhir ketika notifikasi masuk di layar ponsel. Penjemputan di Desa Cisarua Lama. Aku mengerutkan kening dan bergumam. Desa Cisarua Lama? Bukannya daerah itu udah jarang banget ada orang tinggal? Tapi entah kenapa, jempolku tetap menekan tombol terima order. Angin malam menusuk tulang saat aku menyalakan mesin mobil. Kabut turun perlahan, menutupi sebagian pandangan kaca depan. Kabutnya tebal banget malam ini. Aku berbisik sendiri sambil menyalakan lampu jauh. Suara radio dari dashboard terdengar sayup, hanya untuk menemaniku di tengah keheningan jalan menanjak itu. Beberapa kilometer kemudian, peta menunjukkan aku sudah dekat dengan titik jemput. Tapi anehnya, tak ada rumah, tak ada lampu jalan, hanya deretan pohon pinus di kiri kanan. Aku mematikan radio dan bergumam, masa iya orang pesan dari tempat kayak gini? Saat itulah ponselku berdering, nomor tak dikenal muncul di layar. "Pak, saya udah di depan jalan masuk, tapi nggak kelihatan siapa-siapa," kataku begitu mengangkat telepon. Suara di seberang terdengar datar, pelan, dan agak serak. "Saya di bawah pohon besar, Pak, dekat jalan setapak." Aku menoleh ke kanan, dan di sana, benar saja, ada sosok berdiri di bawah pohon tua yang menjulang. Aku mendekat perlahan, menurunkan kaca mobil. "Malam, Mbak, ini pesanan taksi online ya?" tanyaku. Wanita itu mengangguk tanpa menatapku. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan dia mengenakan jaket abu-abu yang tampak basah. "Iya, saya," jawabnya pelan. Suaranya seperti menggema di dalam kepala. Dia duduk di kursi belakang tanpa berkata banyak. "Tujuannya kemana, Mbak?" tanyaku sambil menatap layar aplikasi. Tapi aneh, alamat tujuan tak muncul. Hanya garis biru yang melingkar tanpa arah. "Nanti saya kasih tahu beloknya, Pak," katanya datar. Aku menelan ludah dan mulai menekan pedal gas. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin mobil dan detak jantungku yang terasa di telinga. Aku mencoba memecah keheningan. "Malam-malam gini kemana, Mbak?" "Jarang ada yang order jam segini." Dia menatap keluar jendela dan menjawab pelan, "Ada yang harus saya temui di atas sana." Aku menoleh sekilas, tapi wajahnya tertutup bayangan. Jalan makin menanjak, di kiri jurang, di kanan hutan. GPS di layar tiba-tiba berputar-putar, seperti kehilangan sinyal. Sial, sinyalnya hilang, gumamku kesal. Tapi sebelum aku sempat memeriksa, wanita itu menunjuk lurus ke depan. "Belok kiri di tikungan itu, Pak." Aku menatap ke depan. Tidak ada tikungan, hanya jalan tanah yang gelap. Aku ragu, tapi entah kenapa tanganku otomatis memutar setir. Ban mobil melindas kerikil dan kami mulai masuk ke jalur sempit tanpa penerangan. Aku merasa hawa di dalam mobil menurun drastis. "Mbak, yakin lewat sini? Ini bukan jalan utama." Dia hanya menjawab singkat, "Iya, ini jalan yang benar." Beberapa menit kemudian, kabut semakin pekat. Aku nyalakan wiper, tapi tak banyak membantu. Dalam samar, aku melihat siluet bangunan di kejauhan. Mungkin
rumah tua atau pos penjagaan. "Itu rumah Mbak?" tanyaku. Wanita itu hanya diam, lalu berbisik pelan, "Sudah lama saya nggak kesini." Saat aku menoleh ke kaca spion, jantungku seperti berhenti berdetak. Kursi belakang kosong, tidak ada siapapun. Jaket abu-abu yang tadi basah juga menghilang. Aku spontan menepikan mobil, mataku menatap ke belakang dengan napas memburu. "Mbak, Mbak di mana?" Tidak ada jawaban, hanya suara desir angin melewati jendela mobil yang sedikit terbuka. Aku duduk terpaku di balik kemudi. Hawa di dalam mobil mendadak dingin dan lembab. "Tadi, dia di sini," gumamku dengan suara bergetar. Aku menoleh ke bangku belakang sekali lagi, berharap itu cuma ilusi karena lelah. Tapi kursi itu benar-benar kosong. Tak ada jejak air dari jaket basahnya. Padahal aku jelas mendengar bunyi tetesan air saat dia masuk tadi. Aku mencoba mengatur napas, menatap jalan di depan yang kini gelap total. Nggak mungkin, masa orang bisa hilang secepat itu? Pikirku keras-keras, tapi saat aku bicara dari spion tengah, sekilas aku melihat bayangan rambut panjang melintas di belakang kursi. Aku spontan menoleh. "Mbak, kalau ini cuma bercanda, tolong berhenti." Suaraku gemetar, tapi yang menjawab hanya suara jangkrik di luar jendela. Kuputuskan menyalakan mesin dan segera berbalik arah. Tapi aneh, jalan yang kutempuh tadi hilang. Tak ada bekas ban, tak ada jalan aspal, hanya tanah becek dan kabut pekat yang menutupi pandangan. "Ini mustahil. Aku baru lewat sini." Aku berbisik. Aku mencoba membuka peta di ponsel, tapi layarnya hanya menunjukkan lingkaran berputar. Sinyal hilang total. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Aku menekan klakson beberapa kali, berharap ada suara lain membalas, tapi tak ada apapun. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar jendela kiri. Tok, tok, tok. Perlahan aku menoleh dan kulihat bayangan wajah seseorang di balik kabut. "Mbak?" tanyaku ragu sambil menurunkan kaca sedikit. Suara lembut tapi serak itu kembali terdengar. "Jangan pergi dulu, Pak. Saya belum sampai." Aku terpaku. Itu suara penumpangku. "Tapi tadi, Mbak," suaraku terputus. Karena begitu kabut tersibak, tak ada siapa-siapa di luar mobil. Hanya pohon tua dengan ranting yang menjulur seperti tangan manusia. Aku buru-buru menutup kaca dan menyalakan lampu jauh. Cahaya lampu memantul ke kabut, membentuk siluet seperti sosok berdiri di tengah jalan. Aku tekan rem mendadak. "Astaga!" teriakku. Sosok itu tampak seperti wanita tadi, dengan jaket abu-abu yang kini tampak robek di bagian lengan. Dia berdiri diam, menunduk, dan pelan-pelan mengangkat wajahnya ke arahku. Matanya kosong, seperti tanpa bola mata. Aku refleks menutup mata sejenak, dan saat kubuka lagi, sosok itu lenyap. Aku langsung injak pedal gas. Mobil meluncur cepat melewati jalan menurun. Tapi dari arah belakang, samar-samar terdengar suara tertawa kecil. Suara itu seperti berasal dari dalam mobil. "Hehehe, jalannya bukan ke sana, Pak." Aku membeku. Suara itu terdengar jelas, tepat di belakang kursi pengemudi. "Mbak, jangan ganggu saya, tolong." Suaraku hampir teriak. Lampu indikator di dashboard tiba-tiba berkedip. Semua perangkat listrik di mobil mati seketika. Lampu, AC, radio, semuanya. Mesin pun berhenti mendadak. Aku terpaksa menepi di tepi jalan berbatu, mencoba menyalakan kembali. Saat itulah aku melihat di kaca spion ada tulisan kabur seperti bekas jari di embun kaca. "Jangan turun." Aku menggigil. "Apa maksudnya jangan turun?" bisikku. Tapi tiba-tiba di luar sana samar terlihat cahaya lampu dari kejauhan, seperti rumah atau warung kecil. Akhirnya, dengan rasa takut yang bercampur lega, aku memutuskan keluar dari mobil. Kalau ini cuma mimpi,
tolong biar cepat berakhir. Gumamku sambil berjalan ke arah cahaya itu. Namun semakin dekat, aku sadar sesuatu yang aneh. Cahaya itu bukan dari lampu rumah. Itu cahaya lilin, dan di bawah nyalanya ada papan kayu bertuliskan lokasi kecelakaan taksi online 2019. Aku terdiam, napasku tersengal. Taksi online, aku membaca lagi dengan suara bergetar. Di bawah tulisan itu, tertera satu nama. Dewi Anastasia, penumpang. Aku masih berdiri terpaku di depan papan kayu itu, mencoba mencerna kalimat yang baru saja kubaca. Dewi Anastasia, bisikku. Nama itu bergema di kepala, terasa begitu familiar. Jangan-jangan itu nama penumpang tadi. Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam di antara desir angin yang membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar samar dari arah hutan. Aku menyalakan senter dari ponsel, mencoba melihat lebih jelas. Di sekitar papan itu ada bekas ban, serpihan kaca mobil, dan satu foto lusuh yang menempel di kayu. Foto seorang wanita dengan senyum lembut, rambut panjang, mengenakan jaket abu-abu. Aku mundur satu langkah, jantungku berdetak keras. Ini orang yang tadi duduk di mobilku. Gumamku gemetar. Aku menelan ludah dan mencoba berpikir logis. Oke, mungkin ini cuma kebetulan. Mungkin ada orang lain yang mirip, kataku meyakinkan diri sendiri. Tapi hatiku tahu, wajah di foto itu persis sama. Aku menatapnya lagi, lalu berkata pelan, "Mbak Dewi, siapa sebenarnya kamu?" Seolah menjawab, angin berhembus kencang, membuat lilin di bawah papan padam seketika. Aku berlari kembali ke mobil dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Ajaibnya, mesin langsung menyala seperti tak ada masalah. Kenapa sekarang bisa nyala? Gumamku. Aku menatap kaca spion sebelum beranjak, dan kali ini aku melihat sesuatu. Di bangku belakang, samar-samar terlihat bayangan wanita itu lagi, tapi kali ini dia tersenyum. "Terima kasih, Pak, sudah antar saya," katanya pelan. Aku memutar badan spontan, tapi bangku itu kosong. Suara detak jam di dashboard terasa begitu keras di telinga. "Udah cukup, gua harus keluar dari sini sekarang," kataku sambil menginjak pedal gas sekuat mungkin. Jalanan menurun, membawa mobilku kembali ke jalur utama. Tapi, rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku. Apa benar dia udah meninggal? Kecelakaan tahun 2019. Begitu sampai di rest area kecil di bawah bukit, aku berhenti dan membuka ponsel. Koneksi kembali muncul. Aku langsung mengetik di kolom pencarian. Kecelakaan taksi online Dewi Anastasia Cisarua 2019. Hasilnya muncul. Sebuah artikel dari portal lokal. Satu penumpang tewas di tempat setelah mobil taksi online terperosok ke jurang sedalam 30 meter. Korban bernama Dewi Anastasia, 25 tahun. Sempat menghubungi sopir pengganti, namun sinyal terputus sebelum kecelakaan terjadi. Mataku membesar membaca paragraf itu. Sopir pengganti? Jangan-jangan itu aku. Aku menatap layar yang kini mulai buram karena tanganku bergetar. Tadi dia bilang, ada yang harus saya temui di atas sana. Mungkin dia cuma pengen pulang. Bisikku lirih. Seorang bapak penjaga warung di rest area menatapku dari jauh. Aku menghampirinya, mencoba terlihat tenang. "Pak, saya mau nanya, di atas sana, di Cisarua Lama, memang pernah ada kecelakaan ya?" Tanyaku hati-hati. Bapak itu mengangguk pelan sambil menghela napas. "Iya betul, tiap tahun ada aja orang ngaku lihat perempuan minta tumpangan di situ. Katanya nyari jalan pulang." Aku tercekat. "Nyari jalan pulang?" Tanyaku lirih. Bapak itu menatapku tajam. Katanya, kalau dia udah ketemu sopir yang dulu gagal jemput dia, baru arwahnya bisa tenang. Aku tersentak, bulu kuduk berdiri.
sopir yang gagal jemput. Tapi malam ini aku yang nerima order dari dia. Bapak itu terdiam sesaat, lalu bertanya, "Anak muda, kamu yakin dia bukan nyari kamu?" Aku tak sanggup menjawab. Ponselku bergetar tiba-tiba. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, isinya hanya satu kalimat. "Terima kasih sudah antar saya pulang, Pak." Aku menjatuhkan ponsel ke meja warung. Wajahku pucat. Tuhan, ini nggak mungkin. Tapi di layar ponsel, waktu pengiriman pesan itu menunjukkan pukul 00.03. Tepat jam ketika dia pertama kali muncul di pinggir jalan tadi. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali menyalakan aplikasi taksi online, aku selalu melihat nama itu muncul di daftar history order. Dewi A. Padahal aku sudah menghapus riwayat perjalanan itu berkali-kali. Gimana bisa masih muncul? Gumamku sambil menatap layar ponsel. Di bawah namanya tertulis, status selesai. Tapi waktu dan lokasi pengantaran kosong. Aku coba mengabaikan semua itu dan kembali bekerja seperti biasa. Namun, setiap kali aku melewati jalur Cisarua Lama, sinyal ponselku tiba-tiba hilang dan radio mobil memutar suara statis aneh. "Sial, bukan lagi-lagi di sini," kataku sambil mengetuk setir. Lalu, dari speaker terdengar suara samar, seperti perempuan berbisik. "Jangan takut, Pak. Saya cuma mau pulang." Aku spontan mematikan radio. Wajahku memucat. Beberapa hari kemudian, aku nekat datang ke lokasi kecelakaan yang disebut di berita itu. Jalanan sempit menurun, diapit pepohonan tinggi, dan masih tampak bekas pagar pembatas yang rusak. "Ini tempatnya," bisikku. Aku turun dari mobil, menatap jurang di sisi kiri. Di sana, masih ada potongan bumper mobil yang berkarat. Seorang warga setempat menghampiri, membawa obor kecil. "Cari siapa, Nak?" tanyanya. Aku menelan ludah sebelum menjawab. "Saya cuma penasaran, Pak. Ini kan tempat kecelakaan Dewi Anastasia, ya?" Lelaki tua itu menatapku lama. "Oh, kamu tahu namanya?" katanya dengan suara berat. Aku mengangguk pelan. "Katanya dia sering muncul di sini," lanjutku. Lelaki itu tersenyum miring. "Sering? Bukan cuma muncul, kadang dia ikut pulang sama sopir yang lewat." Aku tercekat. "Ikut pulang?" ulangku. Lelaki itu mengangguk. "Tapi bukan buat menakuti, Nak," katanya. "Dia masih nyari orang yang dulu harusnya jemput dia malam itu." Aku diam. Dalam hati, aku tahu orang yang dimaksud itu mungkin aku sendiri. Tapi aku tak berani mengaku. Aku hanya menunduk dan berkata, "Jadi arwahnya belum tenang?" Lelaki itu menatap jurang dan menjawab lirih. "Dia selalu muncul kalau ada yang mau balik ke arah Jakarta malam Jumat." Saat aku hendak berpamitan, tiba-tiba ponselku berbunyi. Notifikasi order masuk. Nama penumpangnya sama, Dewi Anastasia. Aku menatap layar itu lama, tubuhku kaku. "Ini nggak mungkin," kataku pelan. Lelaki tua itu mendekat dan menatap layar ponselku. Lalu wajahnya berubah pucat. "Nak, kamu harus pergi sekarang. Jangan terima order itu." Tapi jariku sudah bergerak lebih dulu. Klik. Order diterima. Aku menatap sekitar, mencoba mencari titik penjemputan. Di bawah pohon besar, dekat jalan setapak, kalimat itu muncul di layar. Persis seperti malam pertama aku bertemu dia. Lelaki tua itu menatapku ketakutan. "Kamu nggak belajar dari yang kemarin, Nak. Dia bukan manusia." Aku berlari menuju mobil dan menyalakan mesin. "Kalau memang dia belum tenang, aku mau bantu," kataku mantap, meski suaraku bergetar. Lelaki tua itu hanya berteriak dari kejauhan, "Kalau kamu lihat dia lagi, jangan ajak bicara, cukup dengarkan." Tapi aku sudah melaju, menembus kabut yang turun lebih tebal dari biasanya. Saat sampai di titik penjemputan, jam menunjukkan pukul 00.
Lampu depan mobil menyinari sosok berdiri di bawah pohon yang sama. Jaket abu-abu, rambut panjang menutupi wajah. Aku menelan ludah dan berkata, "Mbak, kalau ini memang Mbak Dewi, saya siap dengerin apa yang belum sempat disampaikan waktu itu." Sosok itu mendongak perlahan, lalu berkata pelan, "Bukan kamu yang salah, Pak, tapi dia." Aku bingung. "Dia siapa, Mbak?" Tanyaku cepat, tapi sosok itu mulai memudar di balik kabut. Hanya satu kalimat terakhir yang terdengar jelas sebelum semuanya hilang. "Cari sopir yang gak pernah datang malam itu." Sejak malam itu, kata-kata terakhir wanita itu terus bergema di kepalaku. Cari sopir yang gak pernah datang malam itu. Aku tidak bisa tidur. Mataku menatap layar ponsel yang masih menampilkan nama Dewi Anastasia. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai. Kalau bukan aku, siapa sopir yang dia maksud? Gumamku sambil membuka forum komunitas sopir online. Aku mengetik di kolom pencarian grup, "Kecelakaan Cisarua 2019. Dalam beberapa menit, sebuah postingan lama muncul, ditulis oleh seseorang bernama Rudy Santoso. Ia menulis bahwa ia seharusnya menjemput penumpang bernama Dewi Anastasia malam itu, tapi membatalkan order karena hujan deras dan sinyal hilang. "Rudy," aku membisikkan nama itu. "Berarti dia sopir yang dimaksud." Aku segera menghubungi nomor yang tercantum di profil lamanya, tapi tidak aktif. Akhirnya, aku menelusuri media sosial hingga menemukan akun Facebooknya yang terakhir aktif 2 tahun lalu. Di salah satu unggahan terakhirnya tertulis, "Masih terbayang wajah perempuan itu di pinggir jalan malam itu. Sejak saat itu, mobilku nggak pernah normal lagi." Aku menatap postingan itu lama, lalu menulis pesan di inbox, "Mas Rudy, saya ingin bicara tentang kejadian di Cisarua tahun 2019. Saya baru saja mengalami sesuatu yang aneh." Beberapa jam kemudian, ada balasan, "Kamu juga lihat dia ya?" Jantungku berdegup kencang. Aku langsung membalas, "Iya, saya sempat nganter dia, atau mungkin sesuatu yang menyerupai dia." Tak lama kemudian, Rudy membalas lagi, "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, datang ke bengkel lama di Jalan Raya Puncak kilometer 14. Tapi datangnya malam. Dia cuma muncul kalau kabut turun. Aku berangkat malam itu juga. Jalan menuju bengkel terasa menekan dada, sunyi, sepi, dan hanya diterangi lampu mobil. Saat aku tiba, sebuah bangunan tua berdiri di tepi jalan dengan papan bertuliskan Bengkel Rudy Motor, yang catnya sudah mengelupas. Aku turun, mengetuk pintu besi. "Mas Rudy," panggilku pelan. Dari dalam, suara berat menjawab, "Masuk aja, pintunya nggak dikunci." Aku mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, hanya ada satu mobil tua dengan cat pudar. Seorang pria berwajah letih, duduk di kursi, memegang foto kusam. "Kamu yang hubungi aku di Facebook?" tanyanya tanpa menatap. Aku mengangguk. "Iya mas, saya sopir yang baru-baru ini dapat order dari nama yang sama, Dewi Anastasia." Rudy menatapku perlahan, matanya merah seperti kurang tidur. "Dia masih nyari aku ya?" tanyanya lirih. Aku diam, lalu menjawab, "Dia bilang, bukan saya yang salah, tapi kamu." Rudy tertawa pahit. "Waktu itu hujan deras banget. Aku udah di jalan, tapi sinyal hilang. Aku balik arah. Besoknya baru tahu, dia jatuh ke jurang sendirian." Suaranya bergetar saat ia melanjutkan, "Sejak malam itu, aku nggak berani ambil order lagi." Aku menatapnya dalam diam. "Tapi kenapa dia masih muncul?" tanyaku. Rudy menghela napas panjang. "Mungkin karena aku nggak pernah datang. Dia masih nunggu di tempat itu saat itu. Angin tiba-tiba berembus dari celah pintu. Lilin di meja bergoyang, dan suara halus terdengar di telingaku. Rudy,
Kami berdua menoleh serentak. Suara itu berasal dari luar bengkel. Rudi gemetar tapi berdiri. "Dia datang," katanya lirih. Aku berlari keluar bersama dia. Kabut turun perlahan menutupi jalan. Di bawah pohon besar di depan bengkel, samar terlihat sosok wanita berjaket abu-abu. "Dewi," suara Rudi serak. Wanita itu mendongak, wajahnya pucat namun damai. "Aku gak marah, aku cuma pengen dijemput waktu itu." Rudi berlutut, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku Dewi, aku takut malam itu, aku gak tahu." Tapi sebelum kalimatnya selesai, sosok wanita itu tersenyum, lalu perlahan memudar bersama kabut. Udara di sekitar kami terasa hangat sesaat, dan suara samar berbisik, "Sekarang aku udah sampai." Rudi menatapku lama, air matanya menetes. "Dia udah pulang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku, aku tahu malam itu bukan akhir dari segalanya. Karena saat aku masuk ke mobil untuk pulang, di kaca spion belakang, samar terlihat jaket abu-abu tergantung di kursi belakang. Setelah kejadian malam itu di bengkel Rudi, aku pikir semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi gangguan, tak ada suara, tak ada kabut aneh. Tapi ternyata aku salah. Sejak hari itu, setiap kali aku menyalakan mobil, aroma bunga melati selalu tercium samar. Mungkin cuman pengharum mobil bocor, pikirku. Tapi entah kenapa, aroma itu selalu muncul tepat tengah malam. Jam yang sama saat Dewi pertama kali muncul. Beberapa malam kemudian, aku kembali mengambil order. Aku mencoba jalur lain, menghindari kawasan Cisarua lama. Tapi anehnya, aplikasi taksi onlineku menampilkan lokasi penjemputan otomatis, meski aku belum menekan apapun. Titiknya di bawah pohon besar Cisarua lama. "Gila, aplikasi ini error lagi," gerutuku sambil menatap layar. Namun begitu kulihat nama penumpang, darahku terasa berhenti mengalir. Nama tidak dikenal. Nomor catatan, "Dia menunggumu." Aku menatap layar itu lama, merasa seluruh tubuhku menggigil. "Dia? Siapa lagi kali ini?" bisikku. Aku sempat ingin mematikan aplikasi, tapi mobil tiba-tiba hidup sendiri. Mesin menyala tanpa aku sentuh kunci. Radio ikut menyala, memutar suara pelan seorang perempuan. Aku udah sampai, tapi ada yang belum. Aku langsung mematikan semuanya, tapi mesin tetap menyala. "Astaga, ini nggak normal," kataku sambil menekan pedal rem. Tapi mobil malah bergerak maju pelan, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Jalan menanjak kembali membawaku ke arah desa lama. Kabut turun, tapi malam ini berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti ada banyak mata mengawasi dari balik pepohonan. Saat lampu mobil menyorot jalan, aku melihat siluet seseorang berdiri di tengah kabut. Bukan Dewi. Sosok itu lebih tinggi, mengenakan jaket hitam, wajahnya tak terlihat. Mungkin bukan, kataku berusaha menenangkan diri. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. "Permisi, mau kemana?" tanyaku lantang. Sosok itu mendekat, langkahnya berat, lalu terdengar suara laki-laki pelan dari balik kabut. "Kamu yang antar dia malam itu ya?" Aku membeku. "Maksudnya, Dewi?" tanyaku. Sosok itu berhenti tepat di depan mobil. "Dia nggak sendirian waktu itu," katanya dingin. Aku menatapnya heran. "Apa maksud kamu?" Artikel berita bilang cuma satu korban. Sosok itu menatap lurus ke arahku. "Kamu percaya berita?" katanya pelan. "Ada penumpang lain di mobil itu, tapi namanya dihapus." Suaranya seperti datang dari dua arah, kadang dari depan, kadang dari belakang mobil. Aku merinding. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyaku sambil menekan klakson. Tapi kabut malah makin tebal, menelan sosok itu perlahan. Tiba-tiba, kaca depan mobil retak kecil di sisi kanan, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Aku teriak, "Siapa di sana?" Tapi tak ada jawaban, hanya bisikan samar.
Kamu belum lihat semuanya. Aku buru-buru menyalakan mesin dan berbalik arah. Ban mobil berdecit, jalanan licin, tapi aku hanya ingin keluar dari sana secepatnya. Setelah berhasil keluar ke jalan besar, aku menepi di pom bensin 24 jam. Tanganku gemetar saat membuka ponsel. Notifikasi baru muncul, satu pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Mobil yang ringsek di jurang dengan dua bayangan di kursi belakang. Salah satunya memakai jaket abu-abu, yang satunya memakai jaket hitam. Aku menelan ludah, lalu menekan nomor itu, mencoba menelpon balik. Tapi suara di seberang bukan manusia, hanya desisan pelan disertai suara berat yang berbisik. Sekarang kamu juga bagian dari jalan itu. Sejak pesan itu masuk, aku tak bisa lagi berpikir jernih. Foto mobil ringsek itu terus menempel di kepalaku. Dua bayangan di kursi belakang, satu dengan jaket abu-abu, satu lagi jaket hitam. Kalau benar ada penumpang kedua, kenapa nggak ada di berita? Gumamku, aku mulai menelusuri internet, menggali arsip berita lokal, bahkan forum-forum lama yang sudah nyaris tak aktif. Di salah satu forum, aku menemukan postingan tanggal 3 Mei 2019, sehari setelah kecelakaan itu. Isinya dari akun anonim bernama Asterix, Saksi Malam Asterix. Tulisannya berbunyi, "Saya lihat mobil itu jatuh dari jauh, bukan karena sopirnya salah jalan, tapi karena ada orang di belakang yang tiba-tiba menarik setir." Aku membacanya berulang kali. Menarik setir? Jadi bukan kecelakaan tunggal? Tanyaku pelan. Rasa ingin tahu berubah jadi ketakutan. Aku harus tahu siapa orang di belakang itu. Aku mencoba mencari jejak akun Bintang Saksi Malam Bintang dan menemukan alamat email lama. Dengan ragu, aku mengirim pesan. Saya butuh bicara tentang kecelakaan di Cisarua. Saya sopir yang baru dapat order dari nama korban. Tak butuh lama, balasan datang. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, datang ke warung teh di kaki bukit jam 11 malam. Jangan sendirian, dan jangan sebut nama Dewi. Aku tiba di sana tepat waktu. Warung kecil itu remang, hanya diterangi satu lampu kuning redup. Seorang pria tua duduk di pojok, wajahnya penuh keriput, matanya tajam. "Kamu yang kirim pesan?" tanyaku. Ia mengangguk pelan. "Saya yang lihat malam itu," katanya sambil menatap keluar jendela. Mobilnya melaju pelan, lalu tiba-tiba oleng. Tapi saya lihat jelas dari jauh. Ada dua orang di belakang, satunya perempuan muda, satunya lagi laki-laki pakai jaket hitam. Aku menelan ludah. "Dan yang menarik setir itu?" tanyaku pelan. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Bukan manusia." Aku terdiam. Ia melanjutkan, "Sebelum mobil itu jatuh, saya dengar suara seperti orang teriak. Tapi bukan teriak minta tolong. Lebih kayak marah. Seperti mereka bertengkar." Aku menatapnya lekat-lekat. "Masih ingat apa yang dikatakan?" tanyaku cepat. Lelaki itu menunduk, lalu berkata lirih. Perempuan itu bilang, "Kita nggak seharusnya lewat sini." Lalu suara laki-laki menjawab, "Terlambat, jalan ini udah milik mereka." Suasana warung mendadak terasa dingin. Aku merinding mendengarnya. "Siapa mereka?" tanyaku lagi. Tapi pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, ke arah kabut yang mulai turun. "Kalau kamu udah pernah lihat dia," katanya pelan, "berarti mereka udah tahu kamu juga." Aku terdiam. "Mereka siapa, Pak?" desaku. Ia menatapku dengan mata sendu. "Penghuni jalan itu, Nak, bukan cuma arwah Dewi, tapi semua yang mati tanpa nama di sana." Tiba-tiba, kaca jendela warung bergetar pelan. Dari luar, samar terdengar suara langkah kaki banyak, padahal jalan kosong. Pria itu berdiri cepat. "Kamu harus pergi sekarang," katanya. Aku panik. Tapi saya belum tahu siapa laki-laki jaket hitam itu.
Pria itu menatapku dengan wajah tegang. Dia bukan penumpang, dia penjemput. Aku langsung keluar warung dan berlari menuju mobil. Angin dingin berhembus membawa suara aneh seperti bisikan di antara pepohonan. Saat aku menyalakan mesin, layar ponsel menyala sendiri. Satu pesan masuk dari nomor tanpa nama. Jangan cari dia, dia akan datang sendiri. Aku menggigil, menatap jalanan yang mulai tertutup kabut lagi. Tapi sebelum aku menekan gas, sesuatu membuatku menoleh ke spion tengah. Di kursi belakang, samar terlihat jaket hitam tergantung di sandaran. Aku menatapnya tanpa berani bergerak, dan di tengah keheningan itu, terdengar suara laki-laki berat berbisik pelan. Sekarang giliran kamu yang menjemput. Sejak malam di warung itu, hidupku berubah. Aku berhenti mengambil order, tapi gangguan tak ikut berhenti. Setiap pukul 11 malam, ponselku selalu bergetar, menampilkan notifikasi dari aplikasi taksi online, meski sudah kuhapus. Notifikasi itu sama setiap kali. Penumpang menunggu di Cisarua Lama. Awalnya, kupikir ini sekadar error, tapi rasa takut yang menempel di dada tak bisa dihapus dengan logika. Aku sadar, aku tak akan tenang sebelum menuntaskan semuanya. Aku harus kembali ke tempat itu, tempat di mana semuanya bermula. Malam itu, aku berangkat sendirian. Jalan menuju Cisarua Lama sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan kabut yang turun pelan. Lampu mobil menembus kegelapan yang terasa hidup, seperti udara itu sendiri memandangku. Di tikungan tempat Dewi dulu kuturunkan, aku berhenti. Kalau memang ada yang menunggu, aku di sini sekarang, kataku lantang. Tapi hanya angin yang menjawab. Beberapa menit berlalu, lalu sesuatu muncul di kaca spion. Bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang. Wajahnya pucat, tapi tenang. Kamu datang lagi, katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya lewat spion. Aku harus tahu semuanya, Dewi. Siapa laki-laki jaket hitam itu? Tanyaku. Ia tersenyum samar. Dia penumpangku juga malam itu, tapi bukan manusia. Aku menelan ludah. Maksudmu? Tanyaku. Dewi menatap keluar jendela ke arah kabut. Dia menjemput orang-orang yang tersesat. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa bersalah. Matanya berkaca-kaca. Aku kira aku bisa keluar hidup-hidup malam itu. Tapi dia sudah di kursi belakang, bahkan sebelum mobil melaju. Aku menarik napas berat. Jadi dia, iya, potongnya pelan. Dia yang membuat mobil itu berbelok. Aku cuma sempat berteriak sebelum semuanya gelap. Tapi, aku bukan satu-satunya korban. Banyak yang dijemputnya di jalan ini. Mereka masih di sini. Aku menatap kabut di luar. Samar, kulihat bayangan-bayangan berjalan di antara pepohonan. Tak jelas, tapi terasa nyata. Terus, kenapa aku? Kenapa sekarang aku diganggu? Tanyaku. Dewi menatapku dalam-dalam. Karena kamu berhenti. Kamu melihatku. Kamu peduli. Itu membuat jalan ini memperhatikanmu. Aku terdiam. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanyaku akhirnya. Dewi tersenyum. Samar tapi tulus. Antarkan aku terakhir kalinya ke tempat kami dulu ditemukan. Setelah itu, aku tak akan muncul lagi. Aku mengangguk pelan, lalu menyalakan mesin. Mobil melaju perlahan menuruni jalan berliku, menuju jurang tempat kecelakaan itu dulu terjadi. Kabut makin tebal, tapi malam terasa anehnya tenang. Dewi menatap keluar jendela sepanjang perjalanan, seolah sedang mengingat sesuatu. Aku dulu suka tempat ini, katanya lembut. Tenang, sampai semuanya berubah. Ketika sampai di tikungan terakhir, angin berhenti. Dewi menatapku dan tersenyum. Terima kasih sudah mau kembali. Sekarang, aku bisa pergi. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi suara langkah kaki terdengar di luar. Sosok berjaket hitam muncul dari kabut, sama seperti sebelumnya. Wajahnya tak terlihat,
tapi aku bisa merasakan pandangannya menusuk ke arahku. "Jangan biarkan dia masuk," kata Dewi cepat. Aku mengunci pintu mobil. Sosok itu berdiri diam, lalu pelan-pelan mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Dari balik kabut, puluhan bayangan lain muncul, berdiri di sisi jalan, mengelilingi mobil. Dewi menatap mereka, lalu menatapku. "Kamu sudah cukup membantu. Sekarang giliran aku." Ia membuka pintu pelan. "Dewi, jangan!" teriakku, tapi dia tersenyum. "Aku bukan korban lagi malam ini. Aku cuma ingin pulang." Lalu dia melangkah keluar ke arah kabut. Sosok-sosok itu menyambutnya. Satu persatu menghilang bersama cahaya samar. Suara angin berputar seperti bisikan yang mereda. Tiba-tiba semuanya senyap. Kabut menipis. Jalan Cisarua Lama tampak jelas untuk pertama kalinya. Tak ada bayangan, tak ada suara, hanya keheningan yang menenangkan. Aku keluar dari mobil, berdiri di tengah jalan. Udara segar terasa anehnya hangat. Di tanah, tepat di samping rodaku, ada sebuah jaket hitam terlipat rapi, dan di atasnya setangkai bunga melati. Aku menatapnya lama. Jadi ini akhirnya, gumamku. Aku mengambil jaket itu, lalu membakarnya di pinggir jalan. Api kecil menyala cepat, dan di hembusan terakhir asapnya, aku mendengar suara Dewi pelan sekali. "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Sejak malam itu, tak pernah lagi ada gangguan. Aplikasi taksi onlineku berjalan normal. Tidak ada notifikasi aneh, tidak ada pesan misterius. Tapi, setiap kali aku melewati Cisarua Lama, aku selalu memperlambat mobil. Di titik tempat Dewi dulu berdiri, aroma melati masih tercium samar. Seolah dia masih di sana, tapi bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga. Dan entah kenapa, aku selalu menatap kaca spion sebelum melanjutkan perjalanan. Karena di jalan itu, kau tak pernah benar-benar sendirian.